mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang menepati setiap perkataanmu, janji-janjimu, Engkau tepati semua di dalam kehidupan kami. Kami rindu pada malam hari ini Tuhan, telinga jasmani, telinga rohani kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu segala perkara dibalikan oleh Tuhan, keadaan-keadaan kami yang mungkin saat-saat ini sedang terdesak, sedang mengalami tekanan-tekanan. Hari ini kami akan melihat akan Purim Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu ini dan mengalami dalam kehidupan kami. Ada pembalikan keadaan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing yang ada di sini, juga yang sedang mendengarkan lewat siaran. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, bisa bertemu lagi. Ya, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saudara, Purim itu sebetulnya dari pur itu undi. Ya. Siapa yang pernah mengalami undian? Pernah menang? Bisa. Saudara, tetapi kita mau lihat bagaimana Tuhan bekerja di balik layar dan kita ingin menangkap apa yang Tuhan firmankan di dalam Ester ini, saudara. Ya, berikutnya ada hal-hal mungkin agak kecil tapi saudara bisa membaca. Ya, ada perkara-perkara yang kita mau telusuri. Ya, saudara, Raja Ahasveros itu didampingi oleh Wasti 3 tahun, saudara. Lalu Wasti karena tidak taat dipecat oleh Raja Ahasveros. Karena tidak taat, yang ketiga 4 tahun berikutnya Raja didampingi oleh Ratu Ester. Ini secara singkatnya begitu, saudara. Jadi 3 tahun pertama Wasti dipanggil untuk menghadap tetapi tidak mau menghadap, dia dipecat. Lalu dilanjutkan oleh Ratu Ester. Selama berapa tahun? 4 tahun, saudara. Dia mendampingi Raja Ahasveros. Terus tahun yang kelima, pada waktu Ester mendampingi, awal tahun kelima, itu Ester mengalami sesuatu, saudara. Pada bulan pertama itu ada dikatakan Haman bin Hamedata, orang Agag, yang menjadi tangan kanan raja, membuang undi untuk cari tanggal yang baik untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi, saudara. Itu awal dari Ester 5 tahun menjadi istri daripada menjadi ratu daripada Raja Ahasveros. Nah, saudara, lalu yang kelima, hari ke-13, jadi dia membuang undi, dia mendapatkan satu tanggal di mana orang Yahudi akan dihabisi semuanya. Nah, hari yang ke-13 pada bulan pertama tahun kelima Ester menjadi ratu, apa yang terjadi, saudara? Di situ surat yang dengan cap daripada raja dikirimkan ke seluruh negara. Negara kerajaan Media Persia itu dipimpin oleh Ahasveros dari India sampai ke Ethiopia. India sampai Ethiopia itu besar sekali, saudara. Jadi hari yang ke-13, bulan pertama, itu surat disampaikan kepada seluruh pembesar di wilayah bahwa nanti waktunya, yaitu tanggal 13 bulan yang ke-12, tahun yang kelima itu dari Ester,
itu seluruh orang Yahudi akan dihabisi, saudara. Jadi kita lihat di situ yang poin 6, perkabungan di seluruh negara atau kerajaan itu terjadi. Perkabungan disertai puasa, ratap tangis di seluruh kerajaan bagi orang Yahudi. Mereka mendapatkan satu tanggal di mana Tuhan sepertinya diam saja. Yang memegang kendali pada waktu itu sepertinya Haman, dia orang yang dikasih kuasa nomor 2 di kerajaan Ahasveros, saudara. Dia membuat surat tadi dan tanggal tertentu itu semua akan dihabisi. Nah, kita akan melihat yang nomor 7, tindakan Ester dan Mordekai ini yang kita mau belajar, saudara. Ya. Jadi tadi urut-urutannya saya sudah sampaikan sampai di mana orang itu pada bulan pertama dia sudah tahu 11 bulan kemudian itu akan mati, saudara. Dengan surat perintah daripada raja yang dibuat oleh Haman tadi, semua orang Yahudi akan dihabisi semua. Nah, kita mau lihat tindakan Ester dan Mordekai menghadapi 11 bulan lagi akan kematian mereka dan saudara-saudara mereka semua. Itu semua mengalami tangis di seluruh kerajaan, mereka susah berkabung dan membentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapak tidur. Itu keadaan yang sangat mencekam bagi orang-orang Yahudi di kerajaan dari Ahasveros ini. Nah, itu dilanjutkan akhir tahun itu juga ternyata Tuhan bekerja di balik layar tadi, ada pembalikan keadaan, bukan orang Yahudi yang dihabisi, tetapi semua musuh orang-orang Yahudi di seluruh negeri dihabisi. Saudara, ada pembalikan keadaan yang membuat mereka pada tanggal 11 bulan ke-12 itu, tanggal 13 bulan ke-12, mereka bersukacita. Tapi nanti kita sudah membaca dan kita melihat nanti seperti tadi. Nah, kita mau lihat perjalanan dari awal bagaimana surat itu sudah dideklarasikan, sudah ditempel di mana-mana, dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, berikutnya kita akan lihat siapa itu Mordekai. Ya, Alkitab berkata Mordekai pada waktu itu di benteng Susan seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Jadi Ester itu anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Jadi dia yatim piatu. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, dia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi posisi Mordekai itu sebagai ayah daripada ayah tiri daripada Ester, saudara. Dia yang mengasuh akan Ester sampai Ester itu besar di negeri pembuangan tadi. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu mereka mendengar bahwa surat itu sudah dipasang di mana-mana dan 11 bulan lagi akan dibunuh semuanya, dan ternyata Mordekai itu memberikan berita, berkata lewat pembantu daripada Ester. Dia berkata pada waktu itu ada di dalam benteng Susan berikutnya. Ya, Ester. Nah, Ester ini mendengar karena dia tinggal di benteng Susan, itu dia mungkin tidak melihat hal-hal yang terjadi. Mordekai memberitahukan kepada Ester apa yang akan dialami 11 bulan kemudian. Karena itu sudah ditetapkan, dan kalau sudah ditetapkan itu harus terjadi.
Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, disampaikan kepada Ester oleh Mordekai bahwa ada pertolongan yang akan datang kalau kamu tidak bergerak. Nah, saudara, ini Ester mendengar dan bangkit imannya dia. Mendengar bahwa dia dalam posisi sebagai ratu, Mordekai bilang kamu bisa melakukan sesuatu. Kalau kamu tidak melakukan apapun, pertolongan, kelepasan dari pihak lain, dari pihak Tuhan akan datang untuk menolong. Jadi kamu posisinya sebagai ratu, lihat ini kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Saudara, itu yang membuat Ester itu bangkit. Saudara, bagaimana bisa mengerti? Saya melihat di dalam berikut. Ya, di dalam Hakim-Hakim saya melihat begini. Gideon pada waktu dia tentara yang menyertai dia 32.000, Tuhan berkata terlalu banyak. Suruh pada pulang yang takut. Ternyata yang pulang 22.000, tinggal 10.000. Tinggal 10.000, Tuhan bilang masih terlalu banyak. Lalu suruh minum dan terpilih cuma 300 orang. Dan Tuhan bilang, dengan 300 orang, aku akan menyelamatkan kamu dari orang Midian dan Amalek, saudara. Lalu Tuhan bilang begini, tetapi Tuhan bilang, aku akan menyelamatkan dengan 300. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan bujangmu Pura ke perkemahan orang Midian itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Ini Tuhan yang bilang sama Gideon. Kemudian engkau akan mendapatkan keberanian setelah mendengar dari orang Midian. Tuhan bilang nanti orang Midian akan ngomong sesuatu, perhatikan, setelah mendengar kamu akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan. Sebetulnya firman sudah disampaikan bahwa kamu akan menang dengan 300 orang ini, tetapi di dalam hatinya itu belum gitu loh, belum klok sepertinya, sehingga Tuhan berkata, kamu datang ke perkemahan. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di depan perkemahan itu. Ternyata ada orang Midian yang mimpi, ada roti yang gelundung-gelundung, sampai perkemahan daripada orang Midian itu hancur. Lalu temannya bilang, ini pedangnya Gideon yang akan datang menghancurkan kita. Saudara, begitu Gideon mendengarnya dari orang Midian, saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah kasih tahu, kamu datang ke sana, kamu lihat, lalu kamu akan dengar. Ya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, yaitu roti yang gelundung-gelundung tadi menghancurkan akan perkemahan orang Midian. Segera sesudah mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah Gideon menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata kepada tentara yang 300, bangunlah sebab Tuhan bukan akan, Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara, dia memperkatakan apa yang dia dengar itu pasti akan terjadi, sampai dia bilang, Tuhan
belum kelihatan, tetapi Tuhan telah menyerahkan perkemahan. Saudara, dengan kata telah, dia berani melangkah dengan 300 orang melawan orang yang banyaknya luar biasa, saudara. Seperti belalang tentara itu. Dan ternyata dia mengalami kemenangan. Jadi penting sekali mendengar sesuatu yang Tuhan mau nyatakan, saudara. Di dalam kesesakan, masa depan yang sepertinya tidak kelihatan ada ujungnya, ya, maksudnya kesusahan, bahkan kematian yang ada di depan untuk bangsa orang Yahudi. Itu Esther mendengar bahwa Tuhan itu bisa pakai dia. Bahwa kalau kamu tidak bergerak, Tuhan bisa pakai orang lain. Saudara, berikutnya kita bisa lihat apa yang terjadi. Ya, Esther begitu mendengar imannya bangkit, dia mulai bertindak. Mendengar sesuatu dari Tuhan, dia mulai bertindak. Bertindaknya dengan apa? Dia bilang sama Mordekai. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, setelah dia mendengar, pergilah, kumpulkanlah semua orang di benteng Susan dan berpuasalah. Saudara, dia mencari akan Tuhan. Berpuasalah, dia berkata, berpuasalah untuk aku, janganlah makan, jangan minum 3 hari lamanya. Saudara, Esther punya pewahyuan, ini yang harus dikerjakan. Begitu dia mendengar dari Mordekai tadi, dia mengerti apa yang harus dia lakukan, berpuasa 3 hari, tidak makan, tidak minum, malam maupun siang. Aku serta dayang-dayangku semua akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk, dia tahu step-stepnya, berpuasa itu akan dia lakukan, ya. Kalau sudah itu, aku akan masuk menghadap raja, punya satu keberanian. Tadi Gideon juga punya keberanian, begitu dia mendengar ada keberanian dari Tuhan yang turun, menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dikatakan kepada Esther. Saudara, kalau saudara mendengar perkataan yang datangnya daripada Tuhan, itu memberikan banyak inspirasi, pewahyuan, selanjutnya makin penuh di dalam hidup saudara. Saudara, pada waktu Tuhan datang kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, dia taat, dan berikutnya ada pernyataan Tuhan lagi, tanam saat ini, walaupun belum masanya, dan dia mentaati dan ternyata menghasilkan 100 kali lipat, dia makin kaya sampai orang lokal sana iri hati kepada dia. Jadi apa yang kita dengar pada waktu saudara membaca firman, mendengar sesuatu, saudara pegang itu, karena dari situ akan berkembang, Tuhan menunjukkan berikutnya. Saudara, pada waktu COVID, tanggal bulan April tahun yang lalu, saya dapat firman juga, bahwa tiap hari, firmannya sebetulnya dari dari Mazmur 37. Orang benar tidak akan ditinggalkan, anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Dan saudara, kata tiap hari tadi berbicara kepada saya. Dan apa yang terjadi pada waktu kita sepakat dengan perkataan yang Tuhan tulis di sini, itu segala sumber-sumber apapun dibuka sama Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang tertulis. Karena setiap yang tertulis itu pasti bisa dikerjakan kalau kita sepakat. Dan saya pada waktu itu mulai sepakat dengan Tuhan, dan saya melihat
itu sebabnya saya bisa berkunjung ke pulau-pulau, saudara. Ke kota-kota, hampir seluruh kota di Sulawesi saya datangi, saudara. Dari mana? Di tengah-tengah COVID sebetulnya keadaan ekonomi sedang turun. Pesawat juga susah, harus tutup-tutupan dan sebagainya. Tetapi pada waktu tahun 2021 bulan September, itu masih keadaan sangat mencekam, mulai berani berangkat menuju ke Sulawesi Tenggara, saudara. Jadi saudara, pada waktu firman itu yang saudara baca dan berbicara kepada saudara, cepat-cepat diambil kalau itu rema untuk saudara. Berbicara kepada saudara karena ada rentetan berikut-berikutnya, saudara. Yang Tuhan mau nyatakan kalau saudara sepakat dengan dia. Nah, di sini Esther tadi mengambil keputusan yang saya percaya itu datang dari Tuhan. Dia mau merendahkan diri, berpuasa, lalu sesudah itu dia bilang, aku akan masuk ke tempat singgasana raja, walaupun kemungkinan mati itu ada. Kalau terpaksa aku mati, karena kalau tongkatnya tidak ditunjukkan kepada orang yang masuk ke dalam pelataran di mana raja itu bersemayam, itu akan mati orang tadi, hukumannya mati. Selanjutnya, ya, tetap bertindak, berpuasa, lalu menghadap raja. Ya. Ketika raja melihat Esther, jadi Esther masuk, sang ratu, ini masa-masa yang sangat tension sekali, saudara. Berdiri di pelataran, ternyata apa? Bisa ditolak, bisa ya. Tetapi dia sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mau rela memberikan dirinya kalau sampai mati pun dia mau lakukan, mengalaminya. Berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulur tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Saudara, kalau masuk ke dalam taman, itu ada tongkat perkenanan. Saudara bisa ingat itu. Kalau tongkat perkenanan diturunkan kepada saudara, kemudahan, kemurahan, jalan yang dibukakan itu terjadi. Lalu mendekatlah, ya, jadi raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Esther, lalu Esther mendekat, menyentuh ujung tongkat itu. Kira-kira gimana? Aduh, senangnya luar biasa. Karena ada langkah-langkah yang nanti akan terjadi. Ya, tanya raja kepadanya, hebat sekali. Rajanya sama sekali tidak marah. Ya, jadi saya ingat hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana yang Tuhan mau, saudara. Esther sudah merendahkan diri, dia menghadapi perkara yang sepertinya mustahil, berbahaya sekali. Dia kerjakan, ternyata raja sangat ramah kepada dia. Ya. Tuhan buat hati raja sedemikian murah hati sampai berkata, apa maksudmu hai Ratu Esther? Ya. Dan apa keinginanmu? Bahkan setengah kerajaan, itu istilah yang biasa raja suka ngomong, setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Lalu Esther itu punya hikmat yang luar biasa sekali. Jika baik pada pemandangan raja, datanglah. Dia tidak langsung ngomong, saya lagi bermasalah ini, ya, saya perlu pertolongan tuanku raja, ya. Tidak, dia ngomong jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari itu ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Jadi dia sedang berhadapan dengan raja. Jadi dia ngomongnya, aku mempersiapkan perjamuan untuk raja. Ya. Jika baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman. Haman tidak ada di situ, saudara.
pada hari ini keperjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Berikutnya saudara, rajanya langsung bilang sama Haman, ayo kita datang ke pesta. Mereka hanya berdua ke tempat istana permaisuri. Ya. Maka pada waktu itu jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, ditanya sih, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan diadakan bagi raja dan Haman. Kali ini Hamannya ada di situ, saudara. Ester pintar sekali. Kiranya datang ke perjamuan yang aku persiapkan untuk raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Karena rajanya tanya lagi, pengennya apa sih kok diulur-ulur begitu ya. Sekali lagi, nanti datang aku mempersiapkan perjamuan untuk raja dan Haman. Berikutnya apa yang kita lihat di sini saudara, jadi itu hari itu selesai, tunggu 24 jam sebetulnya, itu waktu yang akan menentukan ya. Dan saya melihat ayat ini yaitu sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur saudara, pada waktu tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan bekerja sedemikian rupa. Nah kita baca di Ester 5 itu. Lalu kata Haman, tambah, raja terlalu kecil itu. Ester 5 ayat 12. Lalu kata Haman, tambahan pula, ini dia pulang rumah sesudah tadi diajak hari pertama, dia pulang rumah. Tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan dia. Saudara, dia katakan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada istrinya. Lalu dia bilang, semuanya tidak ada artinya, akan tetapi semuanya tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana. Karena Mordekai tidak mau hormat sama dia. Seluruh orang sudah diperintahkan oleh raja sama Haman harus hormat. Dia orang nomor 2 yang menjadi menolong saya, kata raja. Tetapi Mordekai tidak mau, ini Haman sangat gemes. Lalu ayat 14, lalu kata Zerah istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 5 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan pada tiang itu, kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Ini saya tulis 24 jam berikutnya sesudah pertemuan pertama di istana putri istri daripada Ahasveros, Esther. Jadi istrinya bilang bikin tiang saja. Ya, nanti sebelum itu Hamannya bisa menggantung akan Mordekai. Saudara, apa yang terjadi lebih lanjut? Malam itu ternyata Tuhan itu bekerja sedemikian rupa. Ya. Apa yang terjadi? Rajanya tidak bisa tidur. Itu hasil daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan bekerja sedemikian rupa, memberikan pertolongan pada waktu malam. Itu raja dibikin tidak bisa tidur, minta dibacakan kitab pencatatan sejarah. 6 ayat 2 berkata begini, ya. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Jadi raja
saya tidak bisa tidur, cari buku sejarah yang dicatat. Di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bagitan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang telah dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab ini biduanya raja yang bertugas pada Baginda, kepada Mordekai tidak dianugerahkan suatu pun apa. Saudara, sedemikian rupa Tuhan bekerja di balik layar sampai raja itu membaca. Sebelumnya tidak pernah membaca itu, dan waktu dibacakan dia tanya, apa yang sudah dikerjakan untuk orang yang berjasa ini? Ternyata tidak. Langsung pagi itu berikutnya, saudara, ya pagi itu langsung raja bilang, siapa itu di luar? Nah, lalu pembantunya bilang, Haman. Heran sekali, Haman didorong istrinya pagi-pagi sudah datang ke kerajaan untuk menyampaikan raja ingin menggantung akan Mordekai. Ternyata raja begitu mendengar belum dikasih apa-apa, dia bilang, siapa itu? Setelah Haman masuk, karena pembantunya bilang, itu Haman. Betul-betul orangnya ada di situ. Benar, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Haman berpikir, ya wah ini tidak ada yang lain. Saya orang nomor 2, orang yang jadi tangan kanan raja. Lalu dia mulai menyampaikan perkara-perkara yang besar, saudara. Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan kepadanya. Bukan cuma itu saja, di depannya harus ada orang yang berseru-seru, ini orang yang yang raja berkenan. Saudara, ajaib sekali. Jadi kita itu kalau mendengar sesuatu yang asal daripada Tuhan, saudara, dan itu berbicara kepada saudara, cepat bertindak, dan tindakan saudara akan dipimpin, sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, ke kiri dan ke kanan. Di dalam Yesaya 30 ada, dari belakang telingamu akan mendengar ke kiri atau ke kanan, gitu loh. Tuntunan Tuhan ada sangat luar biasa. Tuhan membuat sedemikian rupa sampai Haman ada di istana pagi tadi, mungkin orang pertama datang dan dia yang disuruh untuk melakukan. Setelah Haman, ya berikutnya, dan diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda melalui lapangan kota sedang orang berseru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, hebat sekali, segera, bagian cepat, segera ambillah pakaian, dan itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Hebat sekali, saudara, kalau Tuhan bekerja. Jadi saudara, dekat dengan Tuhan, mentaati apa yang Dia
katakan itu membawa suatu kehidupan yang ajaib sekali. Mordekai yang sebetulnya akan digantung, disiapkan gantungan, itu justru diangkat oleh raja pagi tadi, dan Haman harus berdiri berjalan di depan kereta tadi, dan Mordekai dengan mahkotanya, dengan baju kerajaan, dia diarak keliling kota. Berikutnya, maka ini Esther sekarang, maka jawab Esther sang ratu, ya raja, ini memasuki hari kedua. Ditanyain lagi kan, kamu kepengennya apa sih kok diulur-ulur terus? Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah diterjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Esther. Jadi Raja Ahasveros masih belum ngeh sebetulnya siapa orangnya, sampai bertanya kepada Esther, siapa orang itu dan di mana dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian. Lalu jawab Esther, langsung ditembak. Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, itu di sebelahnya raja. Orang jahat ini. Maka Haman sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Saudara, Tuhan bekerja sedemikian rupa, saudara. Esther dapat hikmat untuk tidak langsung nembak hari pertama, tetapi diulur sedemikian rupa sampai dapat kesempatan bercerita bahwa dia adalah orang Yahudi sebetulnya. Bangsaku akan dihabisi oleh orang jahat ini. Saudara, sebelumnya Mordekai sudah bilang, jangan ngomong, kamu orang siapa, jangan ngomong, saudara. Disembunyikan semuanya, dan hari itu dia nyatakan, dan raja yang sangat mengasihi akan Ratu Esther, dia langsung melakukan tindakan. Berikutnya kita lihat, pada waktu itu juga dipanggillah panitera raja. Jadi pada waktu itu Haman begitu rajanya marah, itu langsung tidak lama kepala Haman ditutupin, diseret keluar, dan pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yaitu bulan 23, tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi. Jadi yang terakhir seperti ini, tetapi sebelumnya itu Haman disulahkan di gantungan yang dia buat sendiri, dan 10 anaknya pun disulahkan di situ, saudara. Lalu setelah 2 bulan 10 hari, ya, pada bulan yang ketiga ini yakni bulan Siwan pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat yang tadi, ditulislah surat bahwa orang-orang Yahudi boleh mengadakan pembalasan, ditandatangani oleh Mordekai karena cincin dari Haman sudah diserahkan kepada Mordekai, saudara. Jadi kita lihat ada suatu perubahan yang luar biasa, itu cuma dalam waktu 2 bulan 10 hari, saudara. Kesusahannya sebetulnya 11 bulan, mereka setiap hari akan menghitung
mundur hari kematian mereka. Tetapi karena ada satu tindakan iman daripada Esther dan Mordekai, itu cuma berlangsung 2 bulan 10 hari. Sesudah itu ada surat yang dikirimkan ke seluruh dari India sampai Ethiopia yang menyatakan bahwa mereka boleh membalas, menghabisi semua musuh-musuh mereka. Jadi ada suatu pembalikan keadaan yang sangat luar biasa. Saudara, saya diingatkan bahwa sebetulnya kita pun orang-orang yang sebetulnya upah dosa itu maut. Kita pun sebetulnya orang-orang yang nantinya mati kedua kalinya. Ya, bukan cuma mati sekarang, yang kedua kalinya juga. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang, nanti hari Jumat kita memperingati, dia datang memberikan dirinya untuk mengangkut seluruh dosa saudara dan saya. Harusnya kita orang-orang yang lebih bersukaria daripada orang-orang yang tadi 11 bulan lagi akan mati semua. Ya. Ternyata ditolong sama Tuhan sampai mereka itu selamat dalam waktu 2 bulan 10 hari. Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan dia berkata sebetulnya pada waktu saudara ambil perjamuan itu ada perkataan in remembrance of me, untuk mengingat akan aku. Jadi saudara pada waktu saudara ambil perjamuan kudus, saudara perlu yang perintah daripada Tuhan Yesus, ingat akan dia, ingat kasihnya, ingat pengorbanannya, ingat penderitaannya dicambuk, ingat penderitaannya, semua yang sampai dia rela untuk disalib, itu perlu diingat. Bagaimana dia sudah membebaskan saudara daripada maut. Nah, itu penting sekali. Saudara, orang-orang Israel karena mereka itu mengadakan pur, itu harus dilakukan tiap tanggal 13 bulan yang ke-12, bulan Adar. Mereka itu karena senang, mereka berbagi makanan-makanan yang manis-manis kepada tetangga-tetangganya, kepada orang miskin, juga diberkati oleh mereka, karena mereka senang. Nah, kita pun sebetulnya Tuhan inginkan kita melakukan seperti tadi. Hari Sabtu dan Minggu yang lalu, teman-teman berbagi akan barang-barang yang saudara punya dijual murah kepada orang-orang yang perlu. Kesehatan juga dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan. Saudara, seperti itu sebetulnya Tuhan merindukan hasil daripada saudara sudah diselamatkan. Ya, ada buah-buah yang kelihatan. Ya, saudara perlu pindah, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mulai memikirkan orang-orang lain di sekitar. Mulai memikirkan tetangga-tetangga, teman-teman yang tidak suka datang ke sini, yang biasanya datang tidak datang, saudara mulai belajar memperhatikan mereka, agar mereka pun diberkati dengan firman Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa saudara bisa menangkap bahwa kejadian ini membuat saudara sadar bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara dari kematian yang diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus. Biarlah dari hidup saudara ada buah-buah. Orang-orang Israel tiap-tiap tahun itu dilakukan pada tahun ini hari Sabtu malam sampai Minggu malam. Kemarin, sekarang hari Selasa. Itu Purim dimulai Sabtu malam, matahari terbenam, sampai Minggu malam, kemarin Minggu, matahari terbenam. Dan mereka berbagi macam-macam kepada orang tetangga-tetangga. Mari kita berdoa. Tuhan, kebenaran firman sudah disampaikan, hamba berdoa kami semua yang mendengarkan firman ini boleh menangkapnya, mulai bertindak. Ada buah-buah yang keluar dari kehidupan kami. Ada siap untuk menangkap perintah-perintah Tuhan, untuk mengingat akan
Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kami juga. Yang hari Jumat yang akan datang akan kami peringati. Mari Tuhan, Engkau bekerja pada waktu kami membaca firman, juga firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Pada waktu firman-Mu berbicara menjadi rema, pada waktu kami menangkapnya, maka kami akan melihat perkara-perkara yang tidak mungkin, pembalikan keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, apapun. Pada waktu kami menangkap akan kebenaran firman-Mu, kami akan mengalami pembalikan keadaan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Pada waktu firman sampai kepada saudara dan saya, disembuhkan, bukan cuma sakit penyakit, apapun keadaan saudara yang saat ini menekan, menghimpit saudara, disembuhkannya mereka kalau ada firman yang sampai kepada saudara. Hari ini biarlah kami boleh disadarkan kembali Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Dia terus melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Memikirkan terus yang terbaik dalam hidup kami. Hidup anak-anak kami, hidup keluarga kami, bahkan hidup kehidupan di negara kami. Kami sangat percaya bahwa anak-anak-Mu di seluruh Indonesia mendoakan akan negara ini. Negara di mana mata-Mu tertuju kepada pulau-pulau, dan negara pulau-pulau terbanyak yaitu Indonesia. Kami boleh lahir di sini, tinggal di sini. Biarlah kehadiran kami di negeri ini boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.